sejahtera. Logam Kulon bersatu. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Bapak Bupati Subang, Bapak Haji Ruhimat, yang kita kenal dengan Kang Jimat, ya, Haji Ruhimat. Yang saya hormati Pak Asda II, Setda Kabupaten Subang, Pak Haji Dayat. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah yang hadir pada kesempatan bagian ini. Yang saya hormati Puspika Kecamatan Legon Kulon, Pak Camat Legon Kulon, Pak Raden Dinar beserta istri. Yang saya hormati Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Pak Kapolsek Legon Kulon. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Legon Kulon, Ketua KUA, ya Kepala KUA Legon Kulon yang sudah dibanggakan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda sekecamatan Legon Kulon. Lalu Pak juga hadir camat tetangga, ini ada camat Compreng hadir bersama kita. Yang saya hormati juga Ketua tim pemekaran, Kang Sudi, alhamdulillah sudah hadir bersama kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh kepala desa sekecamatan Legon Kulon yang ganteng dan cantik, karena ada 2 bidadari dan juga ada 7 arjuna, ya, yang ada di Legon Kulon. Yang saya hormati Ketua BPD, para Ketua LPM, para Kadus, para Ketua RW. Mana para Ketua RW? RW-nya tekatinya sebagian, para ketua RT, para kepala UPTD, baik kepala UPTD Puskesmas, kepala UPTD PL5A, ketua Korwil Pendidikan, ketua PLGRI Kecamatan Legon Kulon yang saya hormati banggakan, seluruh kader PKH, penyuluh KB, P3K, Majlis Salim, ketua Majlis Salim, ketua tim penggerak PKK Desa, dan juga masyarakat Kecamatan Legon Kulon yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama dan paling utama tentu saja kita panjatkan bersyukur pada Allah SWT pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang berbahagia ini dalam rangka refleksi 5 tahun kepemimpinan Jimat Akur, Haji Ruhimat dan Agus Masyur di Kecamatan Legon Kulon. Mudah-mudahan pertemuan ini di tempat yang barokah ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya disehatkan, semuanya dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutang-hutangnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sebanggakan, tak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam bagi teladan hidup kita baginda dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya banggakan, pada kesempatan berbahagia ini, seizin Pak Bupati saya menyampaikan sambutan dan juga menjelaskan tentang apa itu refleksi Jimat Akur yang ke-5 tahun kepemimpinan kami. Ini sebelum-sebelumnya refleksi ini diselenggarakan di pemerintah atau di pusat kota di Kabupaten Subang tahun 2019, tahun 2020, 2021, 2022, terakhir 2022 ya di Dahana. Dan ini terakhir kami bersilaturahim kepada seluruh kecamatan-kecamatan dan sekarang di Kecamatan Legon Kulon. Tujuannya adalah karena rasa rindu dan kangen kami kepada warga masyarakat Kabupaten Subang, khususnya hari ini di Kecamatan Legon Kulon, di mana selama perjalanan kepemimpinan kami lebih dari 60%-nya atau 3 tahun kita semua dilanda musibah yang luar biasa sedunia terdampak COVID-19, sehingga silaturahim ini terbatasi, ya, terbatasi oleh ruang dan waktu. Jangankan untuk kegiatan sebesar ini, yang tadi kata Pak Camat, yang tempat duduknya aja 3.500, habis semuanya, bisa jadi lebih dari 5.000 orang yang hadir di tempat berbagai ini.
untuk menghadirkan 100 orang saja dibatasi pada saat itu. Nah, hari ini kami ke sini bersilaturahim, Pak Bupati bersilaturahim langsung dengan warga masyarakat. Bisa jadi selama ini warga masyarakat Legon Kulon baru melihat wajah Pak Bupati itu di baliho saja, ya belum langsung. Nah, hari ini Pak Bupati insya Allah nanti kita minta untuk berikan sambutan juga pada kesempatan bagian ini, dan Bapak Ibu semuanya melihat langsung dan mendengarkan langsung apa yang akan disampaikan beliau. Tapi saya akan sedikit memaparkan apa yang sudah dilakukan selama hampir 5 tahun kepemimpinan Jimat Takut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan berbanggakan, tahun pertama kami dilantik tahun 2018 tanggal 19 Desember tepatnya, dan tahun pertama kepemimpinan kami tahun 2019 Pak Bupati langsung tancap gas ingin bahwa citra Subang yang sebelumnya mungkin ada negatif-negatifnya ini kita betulkan. Maka yang pertama dilakukan adalah mereformasi birokrasi di Kabupaten Subang. Salah satunya memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah. Alhamdulillah ya, tidak lama dan setelah dilantik, 6 bulan setelah kami dilantik, Kabupaten Subang mendapatkan penghargaan yang ini sejarah bagi pemerintah Kabupaten Subang, mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten peraih WTP, wajar tanpa pengecualian di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Yang sebelum-sebelumnya kami mendapatkan gelar 2 kali disclaimer, ya, dan ini awal sepak terjang Pak Bupati untuk mengangkat harga derajat Kabupaten Subang di tahun pertama kepemimpinan, dan itu dipertahankan sampai Juni kemarin 2023 kita berturut-turut 5 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ya, ini sejarah, dan alhamdulillah nanti akan ada bonus dari 5 tahun menjadi WTP itu dari pemerintah pusat berupa bentuk bantuan keuangan dalam bentuk dana insentif daerah. Bapak sekalian, setelah itu sebagaimana tadi sampaikan salah seorang ibu yang mendapatkan bantuan dari Pelut ya tentang UMKM, Pak Bupati di bulan Juli 2019 juga dihargai sebagai Bapak Koperasinya Kabupaten Subang, ya, dapat penghargaan dari Presiden Jokowi di Surakarta. Jadi tahun pertama, ya. Setelah itu Pak Bupati masih belum puas bagaimana ASN Kabupaten Subang berkinerja dengan baik, PNS-nya berkinerja dengan baik. Pak Bupati langsung mengatakan bahwa dalam rangka rotasi mutasi ini 0 rupiah. Ya, tidak ada pungutan sepeser pun. Jangankan untuk promosi, jangankan untuk pindah tempat, mendapatkan SK saja sama Bupati gratis. Bahkan SK-nya langsung dikirim ke rumah, ya, melalui kerjasama dengan Pos dan Biro. Itu yang dilakukan Pak Bupati di tahun pertama, dan itu juga dihargai oleh Komite ASN, ya, aparatur sipil negara sebagai kabupaten terbaik dalam konteks meritokrasi, ya, dalam pengolahan ASN di Kabupaten Subang. Makanya tadi videonya sudah disampaikan, ditayangkan, ya, P3K di Kabupaten Subang diangkat oleh Pak Bupati, para guru dan juga tenaga kesehatan gratis, ya, pokoknya mah gratis semuanya. Pak Bupati tidak ada mendapatkan sepeser rupiah pun. Yang penting doakan beliau sehat walafiat. Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu tahun pertama sepak terjang kami untuk mengangkat harkat derajat pemerintah Kabupaten Subang pada tingkat Jawa Barat dan juga tingkat nasional. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 karena Pak Bupati sudah berjanji, tadi Bapak yang memulai, Bapak juga yang mengakhiri. Kalau yang berjanji, insya Allah Pak Bupati tidak mengingkari. Pak Bupati sudah berjanji tiap tahun APBD akan dialokasikan untuk bantuan infrastruktur kurang lebih 400 miliar rupiah di dalam janji kampanye beliau, ya, termasuk janji kampanye beliau mendukung pemekaran Subang Utara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, rencana tinggal rencana. RPJMD sudah kita tetapkan tiap tahun 400 miliar, tetapi ala kulli hal qadarullah,
pada awal 2020, tepatnya bulan Maret, si COVID datang di Kabupaten Subang. Yang awalnya kita berpikir COVID cukup di Cina, di negara Cina, di provinsi Wuhan, tetapi ternyata nyampe juga ke Indonesia, dan kita disibukkan untuk bagaimana menangani COVID-19. Maka di tahun pertama Pak Bupati, ya di tahun pertama COVID itu langsung menginstruksikan refocusing, ya anggaran-anggaran pembangunan yang sudah direncanakan kita pindahkan. Kata beliau, lebih baik menyelamatkan satu nyawa manusia orang Subang dibandingkan harus melakukan pembangunan. Makanya di tahun pertama 2020 itu Bupati mengalihkan anggaran kurang lebih di atas 175 miliar sampai 200 miliar untuk menangani COVID-19. Yang pertama untuk penanganan kesehatannya, yang kedua untuk jaring pengaman sosial. Maka alhamdulillah ya, para kepala desa juga baik dapat bantuan dari BPNT, baik bantuan dari PKH-nya, ya, dari bantuan pendampingan PKH-nya, termasuk juga dari BLT Kabupaten Subang mendapatkan bantuan. Alhamdulillah, mungkin sebagian besar masyarakat Kabupaten Subang mendapatkan bantuan tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Bapak Ibu sekalian yang berhormati, yang saya katakan itu tahun 2020, tetapi bukan berarti setelah itu pembangunan tidak dilakukan. Ya, tahun 2020 bagaimana menangani kesehatan, bagaimana menyelamatkan nyawa manusia di Kabupaten Subang. Vaksin yang diterima oleh Bapak ada yang sekali, ada yang rata-rata 2 kali, bahkan sampai 3 kali ke booster. Itu tidak gratis, Pak. Bapak Ibu gratis, tetapi pemerintah daerah itu menganggarkan, dan alokasi kami dipotong untuk pembelian vaksin. Jadi tidak ada yang gratis. Bapak Ibu gratis, tetapi kami akhirnya harus kembali merefocusing anggaran-anggaran pembangunan di Kabupaten Subang. Tetapi sekali lagi, Pak Bupati diam. Di awal 2021, Pak Bupati terus berkomunikasi, berkoordinasi dengan seluruh aspek yang ada di pemerintah pusat. Tahun 2020, bahkan di pertengahan tahun, ya, perusahaan Cina datang ke Kabupaten Subang membangun yang namanya Melon, ya, dengan izin cukup dalam waktu 1 bulan. Investasi dipermudah oleh Pak Bupati. Ya, selanjutnya tahun 2021 Pak Bupati berjibaku datang ke pemerintah pusat untuk memohon bantuan dari pemerintah pusat, karena kalau berdasarkan APBD sangat-sangat berat. Ya, sangat-sangat berat. Belum banjir yang ada di Pantura. Dan saya menjadi saksi juga, Pak Haji Dayat, bahwa ya ketika beliau masih jadi Menteri Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, bahwa para kepala desa demo, ya, ke BDWS agar mendapatkan sodetan dan juga pengerukan. Ya, dan alhamdulillah itu bisa lumat, karena tadi pemerintah daerah tidak mungkin dananya bisa melakukan normalisasi segitu panjangnya daerah-daerah aliran sungai yang ada di kabupaten yang memang kewenangannya ada di BDWS. Ya, inilah kiprah-kiprah yang dilakukan, termasuk Pak Bupati sampai harus panas-panasan tinggalkan mobilnya untuk datang ke kementerian satu, kementerian lain pakai Gojek, begitu ya. Mungkin bisa dilihat, disaksikan, naik bukti sejarah Pak Bupati Subang, ya, pakai Gojek online, ya, pakai Gojek online untuk ke kementerian. Karena kalau pakai mobil pasti macet, ya, nggak mungkin 1 hari Pak Bupati bisa berkunjung di ketiga kementerian. Tetapi dengan Gojek, maka Pak Bupati bisa dari Kementerian Dalam Negeri langsung ke Kementerian Pariwisata, langsung ke Kementerian PUPR. Beliau lakukan itu dengan sendiri, ajudan yang ditinggalkan lah pokoknya gitu, ya, beliau sendiri. Untung tuh yang ngabegal Pak Bupati, ya, sampai hari ini juga, ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dan dirahmati Allah SWT, dan hasilnya alhamdulillah Rabbil Alamin, bahwa muncullah yang namanya Perpres 87 tahun 2021, 4 ruas jalan yang menjadi cita-cita besar sejak awal Pak Bupati berdiri atau menjabat. Jadi yang namanya Serang Panjang Cipendei itu betul-betul murni pemikiran Pak Bupati. Ya, kalau saya katakan out of the box, keluar dari jalan pemikiran. Saya pun kaget ketika beliau mengusulkan kita buka wakil Jalan Serang Panjang Cipendei, ya,
untuk menyosong Subang yang lebih baik dalam rangka mensuplai dan juga menyambungkan jalur-jalur yang hubungannya nanti dengan Patimban, ya. Dan sudah dibangun kurang lebih 16 km dengan lebar jalan. Kalau sekarang kita lihat di depan jalan kabupaten, ya, jalan Pamanukan Bayangan paling lebarnya 5 meter 6 meter, ya. Ya, kalau ada perwise mungkin mepet begitu, ya, mepet. Tetapi Pak Bupati sudah berpikir panjang, 100 tahun ke depan jalan Serang Panjang Cikoneng tidak akan pernah macet karena lebarnya 20 meter dibangun oleh Pak Bupati. Boleh terus tepuk tangan. Dan mungkin jadi itu akan menjadi sejarah jalan kabupaten terlebar di Kabupaten Subang. Ini jalan pertama yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk penyediaan tanahnya, dan kebetulan tanahnya sebagian besar tanah-tanah milik BUMN atau tanah-tanah petani. Yang kedua, Pak Bupati tahun 2021 bersama beberapa kepala desa termasuk kepala desa Tegalurung memberikan patok pembangunan jalan Cilamaya Patimban. Dan insya Allah itu juga akan dibangun oleh pemerintah pusat kalau pakai pemerintah daerah benar, ya. Dan insya Allah juga akan dibangun jalan ketiga, yaitu jalan Tegalurung Pamanukan. Sebagian besar sudah dilakukan pembebasan yang tanah-tanah milik masyarakat, kurang lebih 110 bidang, ya, sudah dibebaskan. Nah, ini semangat membangunnya Pak Bupati. Maka nggak heran kalau kita sama-sama deklarasikan bahwa Pak Bupati Jimat ini, Pak Jimat sebagai Bapak Pembangunan Kabupaten Subang. Nggak salah, karena buktinya beliau memang berpikir maju, tidak berpikir hanya membangun atau memperbaiki jalan-jalan yang ada, tapi beliau juga membuat terobosan jalan-jalan baru. Buat siapa? Buat masyarakat Kabupaten Subang. Karena pembangunan itu bisa jadi jalan itu selesai saat Pak Bupati sudah pensiun. Bisa jadi jalan itu selesai saat kami sudah selesai melaksanakan tugas Pak Bupati 2 periodenya, begitu, ya. Bisa jadi baru terasa oleh masyarakat. Tetapi fondasinya hari ini, maka kita sebut ya ini sebagai Bapak Fondasi Pembangunan di Kabupaten Subang. Setuju nggak Pak Bu? Setuju? Setuju, alhamdulillah. Ini tahun 2021. 2020 Bapak Ibu 22 Bapak Ibu sekalian, meskipun COVID masih ada, anggaran kita terbatas, tapi Pak Bupati mengatakan berkali-kali bagi Subang, masyarakat Subang tidak boleh bodoh. Masyarakat Subang tidak boleh menjadi penonton di negerinya sendiri, maka sumber daya manusia harus ditingkatkan. Ketika berbicara sumber daya manusia harus ditingkatkan, maka guru-gurunya harus sejahtera. Ya, maka di tahun 2022 Pak Bupati tidak tanggung-tanggung, di mana kabupaten lain ngangkat P3K cuma 58 orang, kabupaten lain ngangkat P3K 200 orang, kabupaten lain mengangkat P3K cuma 600 orang. Kabupaten Subang tidak tanggung-tanggung, ngangkat P3 2.606 orang. Dan itu dibayar bukan pakai daun, pakai uang. Ya, pakai uang dana dari APBD Kabupaten Subang. Ya, 2.606 orang dan 121 tenaga kesehatan. Ini yang tahun ini SK-nya sudah dibagikan oleh masyarakat oleh Pak Bupati kepada para P3K dan hanya ASN. Sehingga gajinya yang tadi mungkin cuma 250, 300 sekarang sudah cut begitu, ya, dan bisa digantikan diasakan kepada BJB begitu, ya. Insya Allah bisa ke BJB atau ke Bank Subang.
Ya, tahun 2022 penghargaan juga tetap didapatkan oleh Pak Bupati. Ya, selama kepemimpinan kami ini, Jimat Akur lebih dari 150 penghargaan, baik tingkat pusat, Jawa Barat, juga tingkat nasional yang sudah kita raih penghargaan-penghargaan tersebut. Salah satunya penghargaan sebagai kabupaten nomor 34 tingkat nasional, Kabupaten Inovasi Terbaik tingkat nasional, ya, dan nomor 5 tingkat Jawa Barat. Ya, wajar kabupaten yang baru bergerak begitu ya, yang sebelumnya Subang dianggap kabupaten yang di middle atau di bawah, bahkan 10 besar terbawah. Termasuk tingkat kemiskinannya Kabupaten Subang di bawah 10% tingkat kemiskinan Kabupaten Subang di tingkat nasional. Inilah sebuah kebahagiaan, meskipun Bapak Ibu sekalian tentu kekurangannya juga masih banyak. Ya, tingkat kesehatan kita masih di bawah 95%. Alhamdulillah, hampir tiap tahun 30 miliar pemerintah daerah Kabupaten Subang menganggarkan untuk PBI, ya, kepesertaan BPJS, iuran BPJS yang ada di Kabupaten Subang. Tinggal 1,66 lagi masyarakat Subang sampai kepada kriteria UHC, Universal Health Coverage, yaitu 95%, di mana ketika kalau sudah 95%, maka masyarakat Subang yang BPJS-nya ada langsung aktif, ya, bisa digunakan untuk penanganan kesehatan yang ada di Kabupaten Subang. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu saya Pak Bupati, terakhir dari saya adalah ulang tahun oleh bentuk penghargaan untuk masyarakat Pantura. Ya, mungkin sebagian besar masyarakat Pantura yang didengung-dengungkan sejak saya waktu masih anggota DPRD periode pertama 2006. Masyarakat Pantura khususnya menginginkan adanya pemekaran Kabupaten Subang. Dan di tahun 2022, Pak Bupati dengan tegas menyetujui melalui Perda, ya, DUB, ya, PDUB untuk persiapan Kabupaten Pantura. Dan Agustus kemarin, bulan Juli kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam rapat paripurna di DPRD provinsi. Ini bentuk kepedulian Pak Bupati bagaimana Subang, ya, tidak berbicara Subang Utara, Subang Selatan, tapi masyarakat Subang yang namanya Subang harus maju. Masyarakat Subang harus sejahtera sesuai dengan tagline-nya, Subang sejahtera, jaya pembangunannya, istimewa pelayanannya, dan sejahtera masyarakatnya. Ini barangkali beberapa hal yang disampaikan sepanjang jalan, ya, kepemimpinan Pak Bupati 5 tahun. Tentu saja permohonan maaf, ya, khususnya dari saya pribadi, yang mungkin saya akan mendahului mundur menjadi wakil bupati. Pak Bupati akan berhenti nanti bulan Desember 2023 tanggal 19, sedangkan saya mendahului karena saya diminta untuk jadi calon anggota DPRI. Saya mundur lebih dulu. Jadi permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada Pak Bupati, selama mendampingi beliau mungkin banyak hal-hal yang tidak, ya, selayaknya dilakukan saya sebagai wakil bupati. Juga mohon maaf kepada warga masyarakat khususnya Legon Kulon, mungkin banyak janji-janji kampanye kami yang belum tertunaikan. Tetapi insya Allah niat suci Pak Bupati, niat baik kita semuanya untuk mengangkat harkat derajat masyarakat Kabupaten Subang, ya, khususnya Legon Kulon, tidak lepas dari niat baik bagaimana masyarakat Subang Legon Kulon makin maju, makin sejahtera. Selanjutnya tentu saja kita mohon nanti Pak Bupati untuk memberikan sambutan juga, kita bicarakan. Hanya saya ingin nanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah diwakili, ada perwakilan, minta Pak Bupati untuk melanjutkan pada forum yang berbahagia ini. Boleh saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira Pak Bupati layak gak melanjutkan periode keduanya? Kira-kira kalau Pak Bupati jadi Bupati lagi, didukung nggak? Didukung? Yakin? Cak. Nah, pokoknya mah catat ku malaikat, ya, dicatat ku malaikat. Dan doa, ya, doa insya Allah Bapak Ibu sekalian kita doakan Pak Bupati. Tapi kan belum tentu Pak Bupatinya juga mau, ya, belum tentu Pak Bupatinya mau. Jadi, tetapi kalau masyarakat yang minta, piraku, ya, asal piraku Pak Bupati tidak mendengar
cerita hati masyarakat Subang untuk terus melanjutkan kepemimpinan Subang untuk 2 periode insya Allah. Demikian Pak Bupati mohon izin mangga disumangakeun ngalajenkeun sambutanna paminten supados masyarakat langsung ningal keinginan bahkan juga menjawab keinginan Bapak, keinginan masyarakat untuk melanjutkan periode keduanya. Hatur nuhun dari saya, mohon maaf jika ada kata yang berkenan. Aku lupa lihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.